Manusia seringkali membuat penjara dalam diri mereka sendiri. Mereka mengungkung diri mereka sendiri dalam penjara yang telah mereka buat dan mereka bangun untuk menghambat diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal ataupun tantangan-tantangan baru. Menurut ahli syariati, ada 4 penjara dalam hidup kita. Yang pertama adalah penjara alam, yang kedua adalah penjara sejarah, yang ketiga adalah penjara masyarakat, dan yang keempat adalah penjara ego. Penjara alam adalah suatu penjara yang kita menganggap bahwa alam ini adalah hambatan dan sumber masalah bagi kehidupan manusia. Contoh kecilnya saja adalah hujan. Ketika hujan, seringkali kita beralasan untuk tidak melanjutkan kegiatan kita hanya karena alasan hujan. Padahal tantangan ataupun masalah itu sebenarnya bisa untuk kita atasi, bisa dengan menggunakan payung ataupun dengan mantel hujan. Seharusnya di era teknologi sekarang ini, manusia tidak boleh lagi untuk menjadikan alam ataupun hujan sebagai sumber masalah dalam diri mereka sendiri. Manusia harus bisa menaklukkan alam dengan sains ataupun ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk membuat teknologi-teknologi terbaru untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Sehingga kejadian alam seperti hujan ataupun panas matahari bukan lagi suatu alasan bagi manusia untuk tidak melanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua adalah penjara sejarah. Penjara sejarah maksudnya adalah kita seringkali berkaca terhadap sejarah saja tanpa mempertimbangkan ataupun menyesuaikan keadaan sejarah itu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kita sering mengatakan, dulu kan begini dan sekarang juga harus begini. Seharusnya tidak berpikir demikian. Kita harus berpikir sesuai dengan konteks zaman itu sendiri. Apakah keadaan sejarah di masa lalu itu relevan lagi untuk kita terapkan di era revolusi sekarang ini? Untuk keluar dari kungkungan sejarah itu sendiri, sebagai seorang intelektual, kita harus paham bagaimana sejarah itu terjadi dan apakah sejarah itu relevan lagi untuk kita aktualisasikan di era teknologi sekarang ini. Yang ketiga adalah penjara masyarakat. Kita sering kali mendengar komentar-komentar negatif tentang diri kita ataupun orang lain yang datangnya itu dari masyarakat. Bahkan terkadang komentar-komentar itu dibuat untuk menjatuhkan kita ataupun melunturkan semangat kita. Saat seperti inilah seorang manusia harus keluar dari penjara masyarakat itu sendiri. Kita tidak perlu mendengar apa kata orang lain tentang diri kita, apa komentar orang lain tentang diri kita. Karena suara yang banyak itu belum tentu baik dan benar. Meminjam istilah Dr. Fahrudin Faiz bahwa mereka itu menggunakan logika kerumunan. Ketika yang A mengatakan bahwa si C tidak baik, maka semua orang akan mengatakan bahwa si C ini adalah orang yang tidak baik. Logika yang mereka gunakan adalah logika kerumunan untuk menjustifikasi tanpa menganalisis ataupun bertabayun apakah hal tersebut benar, fakta, ataupun tidak. Sehingga seorang manusia tidak perlu untuk terlalu mendengarkan apa kata masyarakat tentang diri kita sendiri. Biarkan masyarakat terus-terusan berkomentar dan pastikan kita konsisten untuk terus bergerak. Penjara yang keempat adalah penjara ego. Ini merupakan penjara terbesar dalam diri seorang manusia, karena yang kita lawan adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri. Penjara ini merupakan penjara yang sangat besar, yang sangat susah untuk dilawan oleh manusia itu sendiri. Karena yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Kita melawan kemalasan kita melawan kebiasaan kita untuk menunda-nunda pekerjaan, kita melawan ketakutan yang ada dalam diri kita sendiri. Kita sangat sering memperturutkan kemalasan kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita sering mengatakan, lagi mager. Ketika kita ingin melanjutkan sesuatu pekerjaan, seringkali kita mengatakan, ya udah, nanti saja. Sehingga ini sangat sulit untuk kita atasi karena sumber masalahnya adalah diri kita sendiri. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Plato, bahwa jalan yang paling ampuh untuk mengalahkan ego kita adalah cinta. Ketika kita memperturutkan kemalasan kita, memperturutkan kesukaan kita untuk menunda-nunda waktu, dan memperturutkan ketakutan kita, artinya kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kita membiarkan diri kita untuk tenggelam dalam kemalasan, tenggelam dalam penunda-nundaan, dan tenggelam dalam ketakutan diri kita sendiri, yang tentunya ini akan merugikan dan juga menjerumuskan bagi masa depan kita. Ayo keluar dari penjara alam, penjara sejarah, penjara masyarakat, dan penjara ego, dan jadilah manusia yang bebas seutuhnya.